Salam, salam sadis, salam ketemu lagi hari ini di hari Selasa, ketemu lagi dengan channel sayur bening. Ini market lagi sedikit drop ya, itu yang ditunggu untuk bisa serok ya kan. Seperti yang kita bilang kemarin, kita tunggu dia ini kita ya DCA lah ya. Turunnya agak-agak pelan dia, nggak gimana ya, sempet disorong ke atas bentar ya kan, nanti turun lagi gitu. Jadi ini saya buat video market cap di 1 triliun,051, volume naik loh, tadi pagi masih 72, nih 76, ada naik 4 billion, berarti pas drop banyak yang serok juga ini ya. BTC dominan sedikit menguat kemarin 41, makanya altcoin pada terbang. Ini 41,6 ya, agak altcoin jadi koreksi ya, altcoin jadi koreksi. Ini saya buat video BTC di tadi sempat 22.700 something, itu drop, ini kembali lagi di 22.870 something. Ethereum salah kita pikir kemarin dia nggak mungkin masih di hold gitu ya, nggak terlalu banyak. Ini 1581 agak turun, ada drop sekitar 6% lah ya. Ini juga mungkin karena itu Nomad token bridge, itu Nomad itu banyak Ethereum-nya itu yang kena hack, itu mungkin orang pada takut mereka buang barang Ethereum, maka lepas dulu barang gitu kali ya. Jadi lumayan itu Nomad itu kena hack di ininya, di poolnya itu ada sekitar 190 million juga itu. Katanya kalau nggak salah porsi terbesarnya Ethereum banyak di situ. Nah, Ethereum agak terbuang juga nih ya. BNB lumayan loh, bertahan cuma koreksi 3% untuk saat ini ya. Polygon lumayan turunnya ya. Ada 7%-an drop Polygon. Jadi ya kita lihat lah, ini dia agak bertahan cukup kuat di area 22.800, ditekan dan mental lagi ke atas, ditekan mental. Kemarin ya sekitar di area 23.000, di situ juga dia ini. Ini dia turun sedikit, 22.800-an di situ ya kan. Ini entah masih mau nggak dia ke bawah. Taksiran saya sih saya udah serok sebagian tadi barusan, saya nambah muatan ya kan, berharap masih bisa ke 22.400 sampai 22.600, di range di situ lah ya, antara 22.400 sampai 22.600, di range itu satu lagi. Andai kata dia bisa drop ke sana lagi, saya agak tambah lumayan porsi lagi gitu di situ. Tapi tadi 22.800-an ini saya agak lumayan. Kemarin di 30.000 masuk 10% ya kan. Nah, ini barusan tadi di 22.800 ya masuk 30% gitu ya. Jadi berharap sih masih ini di bisa ke 22.400 sampai 22.600, di range itulah andai kata dia masih mau. Tapi kayaknya lumayan kuat di pertahanan 22.800 ini, pas juga di MA 200-nya di situ ya, di ininya udah jadi ini pertahanan juga di situ ya. Jadi ya kita lihat lah malam ini apa masih bisa buang atau enggak ya kan. Ya
lihat-lihat siapa yang ini, kalian cek lah. Kalian juga ada cek, buat kalian yang mau tahu event silakan cek di Coin Market Calendar di situ ya. Kalian bisa cek event-event. Jadi saya suruh, kalau saya bilang kalian mau serok koin serok yang ada event, jangan tanya lagi koin apa di mana. Cek event di Coin Market Calendar ya, itu udah ada di situ tertulis. Kalian cek satu-satu koin apa yang kalian serak, yang kalian pikir ada potensi mau naik ya, boleh aja kalian ini ya kan. Jadi kalau ada salah serok itu udah nggak bisa nyalakan orang gitu ya. Kalau saya pribadi, saya kan beri masukan, saya target saya yang saya ini serok near gitu ya. SXP kemarin sedikit, tapi saya lihat SXP itu kayaknya marketnya kecil banget gitu. Jadi kayaknya nanti mau lepas agak susah juga. Jadi saya nggak ini, saya lebih ambil near gitu ya. Terus XRP saya lihat mau, karena dia beritanya positif, ada ambil XRP juga dikit ya. Mungkin ya lihatlah, kalian lihat sendiri koin-koin yang udah ada diskon yang mana kalian banyak pantau juga gitu kan. Jadi ya boleh aja kalian serok gitu ya. DCA lah, kondisi begini DCA udah paling bagus gitu ya. Terus ada berita juga ini, agak lumayan itu, lagi agak ribut juga ya. Selain ya Gary Gensler kena petisi ya. Saya lihat berita ada, mereka udah banyak yang sign petisi supaya dia dipecat gitu ya. Karena bagi mereka si Gary Gensler ini tidak berpihak pada retail investor gitu. Justru retail investor yang dirugikan. Banyak mereka ini paparkan dia juga di belakang kong kali kong sama Vanguard sama BlackRock, terakhir juga Citadel katanya ya. Justru dia bukan protect retail investor, justru merugikan retail investor sebenarnya. Maka banyak yang udah sign petisi gitu untuk supaya dia dipecat juga. Banyak udah nggak serut gitu karena ngelihat dia terlalu ngelawan sama ini. Saya nak perut aja dia ini security, itu security ya kan. Kemarin itu dengan Coinbase setelah ini cek yang insider trader gitu ya, terus ditemukan ya dia 9 yang dianggap security itu sudah naik lagi jadi 11 sekarang saya dengar gitu ya. Jadi banyak yang nggak serk gitu loh, dasarnya apa gitu, dia punya definisi security dari kamu apa gitu. Jadi saya nak perut dia tetapkan buat saya security gini begini, itu kata saya incas katanya. Mereka gede gitu. Terus juga dia mau narik, dia nggak mau kasih kripto ini ditangani sama si FTC ya. Dia bilang nggak cocok, kripto harus di bawah naungan SEC. Maka ini komunitas kripto gede banget sama dia sekarang. Maka mereka entah siapa yang ini organize juga buatlah petisi untuk supaya dia dipecat gitu ya. Lumayan seru juga banyak mungkin juga di belakang juga yang ditolak-tolak. ETF juga udah serak juga di belakangnya. Kita lihatlah permainan ini ya kan. Gimana ya, dia juga katanya mereka ada bukti dia juga di belakang kong kali kong sama Citadel gitu ya. Citadel juga ada fasilitaskan buat dia satu firma juga gitu. Di belakangnya sebenarnya Citadel gitu. Banyak korupsi lah istilahnya ya kan. Jadi mari kita lihat market ya kan. Untuk sementara ini saya dengar Eropa ada sebagian stimulus juga gitu ya. Kemungkinan akan masyarakat dapat stimulus, tapi ya nggak mungkin ke kripto lah. Ada yang tanya, orang lebih penting makan sekarang ya. Tapi ini market saya rasa masih akan, buat saya ya, pasti ada hater yang nggak suka, mereka yang masih berharap ke bawah ya kan, ya biarkan alur. Saya masing-masing lah punya cara. Mereka tunggu kalau rezeki mereka. Tapi buat saya yakin ini bulan Agustus ini akan dicoba lagi. Kemarin itu 24.600 di itu saya rasa akan dicoba didobrak lagi.
Apakah bisa dia didobrak? Bisa, berarti nextnya itu di 25.000 sampai 26.000 lagi ya. Jadi itu target saya, maka saya buat saya nggak mau ambil bear kondisi sekarang atau short ya. Justru saat begitu saya tunggu, saya serok barang dulu ya kan. Ada tadi ambil bull juga dikit ya kan. Cuma for fun ya, bull bukan untuk target, cuma ini ya for fun ya. Sekali lagi saya ingatkan juga, kalian harus tahu DCA ya, buat yang main short atau long, bear, bull gitu, kalian ingat, selalu saya ingatkan DCA. Masih ada yang tanya, kok nggak bisa hold lama? Kalau Anda harus ngerti tahap-tahap money management, Anda harus tahu DCA-nya, di entry-nya di mana, top up-nya di mana gitu ya. Kalau Anda salah perhitungan gitu ya, namanya market itu nggak ada yang 100% garansi Anda ini tepatnya bottom di sini Anda serok atau topnya di sini Anda jual, nggak ada. Anda bukan Tuhan gitu ya, malaikat aja nggak tahu kadang. Jadi kita cuma menganalisa kira-kira, maka ada namanya akumulasi ya, kira-kira di range di sini antara ini di situ possibility-nya lebih besar, di situ kita masuk serok misalnya. Nah, waktu mau lepas juga di kisaran sini gitu ya kan. Jadi nggak bisa tepat pas begitu, itu pas Anda lagi lucky bener gitu baru bisa dapat poin-poin begitu, itu lagi beruntung banget lah, lagi hoki lah orang bilang ya. Tapi secara ini ya tetap ada range-nya kita. Kalau salah di range ini, dia drop lagi, oh next-nya di mana gitu. Maka itulah butuh tahap DCA gitu. Oke, jadi masih yang tanya, bisa hold nggak bear atau bull? Nggak boleh. Udah cuan TP. Dan ya tergantung posisi di mana Anda serok juga, berapa persen, terus DCA Anda berapa, itu Anda harus tahu ngaturnya, money manajemennya gitu. Oke. Karena terus masih ada yang nanya, hampir tiap video ada yang nanya, kok bisa? Karena saya tahu pasti pendatang baru gitu. Nggak saya ulang, saya tak kasihan juga lihat nanti kalian sangkut jadi susut yang nggak ngerti ini. Malah saya ingatkan yang nggak ngerti jangan main gitu. Yang paling pas itu serok altcoin, kalian lihat ada event kapan gitu, udah pas harga murah serok, tunggu dia naik gitu. Itu yang bagus, paling aman gitu ya. Oke, jadi video hari ini kita lihat gimana nanti nextnya marketnya. Yang jelasnya cicil, jangan takut ini ya. Kalau saya tadi saya udah masuk lagi gitu, udah saya tambah muatan lagi gitu. Kalau dia masih turun lagi, target saya sih masih berharap dia bisa ke antara 22.400 sampai 22.600, di situ target saya sebenarnya gitu. Tapi kayaknya agak kuat juga di 22.800 ini, tiap ini selalu disorong balik. Tadi udah sempet 22.780 something, cepet sekali disorong balik ke 22.800 something, di keep di 2800, 22.900 di situ dia keep gitu. Ya lihatlah. Tapi tadi nggak peduli, di situ saya juga ada masuk 13%, 30% gitu ya budget saya ya. Jadi itu aja video hari ini. Buat kalian yang misalnya koin yang mau kalian DCA, ya DCA aja gitu ya. Tapi kalau Anda yang misalnya masih pikir ini bisa downtrend turun, itu keputusan Anda ya, Anda tunggu gitu ya. Jadi nggak perlu saling menyalahkan lah ya. Anda punya analisa sendiri, saya punya analisa saya sendiri gitu ya kan. Oke, jadi video hari ini begitu aja. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.